Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita kedatangan Amjan lagi, Sultan Amjan. Wih, Sultan Amjan. Karena dia jajan lagi nih, jajan barang mahal. Ah, apa nih Jan? habis uang, Habis ya? habis sudah. Ini apa Jan? Ini MacBook, Oh, MacBook. MacBook ini Om. MacBook. Amjan beli MacBook karena sudah punya kamera itu yang lagi dipakai sekarang itu buat nge-shoot ini. Terus kalau udah nge-shoot terus mau dieditnya di mana gitu ya kan? Ya harus ada komputer editingnya. Nah kebetulan Amjan kenapa beli MacBook Jan? Kenapa nggak rakit PC? Kan biasanya orang mending rakit PC, Bang. Betul. Sebelumnya sudah punya laptop juga Om. Oh ada laptop. Cuma laptopnya pernah dibuat editing hanya bisa support foto. Oh foto ya. Kalau video nggak sanggup ya? Aduh, kalau video berat. Berat ya, nggak sanggup. Video Ya? sangat berat. Oke. Nah, Lanjut Jan. akhirnya itu pingin punya laptop yang betul-betul bisa support video dan foto. Oke. Betul. Akhirnya carilah rekomendasi gitu. Salah satunya minta rekomendasi dari suhunya user. Wah, bukan, Mac bukan, ini. bukan. Tuh. Hanya sesama pengguna aja, kebetulan duluan pakai gitu aja sih. Tuh. Jadi cari referensi juga loh di YouTube ya kan. Ya, betul. Cari masukan soalnya kan betul-betul harus yang gahar ya. Ya, Pinginnya langsung total gitu Nom. ya betul. Gitu. Biar masa pakainya lama ya kan? Betul. Nah, kenapa tadi nggak pingin rakit PC ya? Ya. Karena kan di samping pinginnya mobile juga sama Oh, kerjaan oke, gitu. oke. Jadi bisa kalau PC kan berarti kita stay-nya di rumah aja nih. Ya. Nggak bisa mobile lah. Soalnya kan sekarang pengen ngeditnya itu ya sekali-sekali ya di Ninja Coffee Shop loh. Oke. Gitu. Jadi sambil hangout gitu ya, Hangout, sambil ngopi ya kan? ngopi, Ya. sambil ngedit. Iya dengerin lagu-lagu musik-musik Oke. indie gitu. Yes. Oke, sip. Jadi itu ya alasannya Amjan kenapa ngambil MacBook bukan rakit PC karena supaya mobilitas, ya kan? Betul sekali. Ini mau di unboxing? Pastinya dong. Ayo, Oke. gas, unboxing. Ini di mana Jan? Ini saya belinya di e-commerce Tokopedia. Tokonya itu toko Hpedia. Oh, Tokopedia, ayo dong. Bisa-bisa lah ya kan. Disupport lah Ya, apa. ayo dong. Siapa tahu ada lah ya gitu kan. Ada yang bisa di review lagi loh ya kan. Iya. Nanti kita kembali nggak apa-apa sih. Kita nyoba dulu. Tapi ini enggak ya, ini Amjan beli sendiri. Ya. Jadi ini nggak disponsorin sama Tokopedia. Tapi kalau Tokopedia mau sponsorin boleh. Boleh banget ya. Kita unboxing dulu ya. Yes. Silakan. Jadi sambil Amjan buka ya, kenapa MacBook itu nggak tahu ya. Karena sebenarnya laptop yang kencang itu banyak. Cuma yang kalau untuk kerjaan video sama foto itu kita kan perlu monitor yang akurat ya. Nah kebetulan Mac atau iklimnya Mac itu treatment terhadap monitor terhadap layarnya itu bagus. Jadi walaupun yang mungkin bikin bukan mereka juga, bukan si Apple tapi juga vendor, tapi treatment mereka itu bagus gitu. Jadi kita bisa percaya kalau ini monitornya akurat, dan di kerjaan foto sama video itu akurasi monitor, akurasi layar itu sangat perlu, gitu, sangat penting. Jadi kita ngedit itu nggak lari warnanya. Nah, ini agak susah ini. Tebal betul. Perjuangan ini. Ini green pill ya, bener-bener green pill. Ini kayak waktu saya, wah bawa toko juga nih. Foto. Kayak saya pernah video unboxing MacBook Air M1 saya. Oh iya Om ya. Ya, Betul. ini rasanya pasti mirip nih, senangnya ini. Dia ada 2 dus ya, kalau Mac itu setahu saya, kalau benar-benar green pill ya. Jadi ada dus yang coklat. Oh, sama kemarin kayak gitu. Yes, di dalam ntar ada dusnya lagi yang warna putih. Yang dus yang langsung ini, dus untuk packing, dan untuk shipping, dia kayak gini nih. Ini kayaknya udah bisa keluar nih. Oke. Wih, apa nih Jan? Buat apa ya? Oh, dapat mousepad ya? Oh, dan tasnya nih. dapat sleeve. Ini dengerin tuh ya. Dapat sleeve ya. Ini
13 in apa yang 16 inch? Atau 14 dong. oh 14. Oh 14 ya, iya 14 benar inch. benar. MacBook-nya kan sekarang udah mulai ditinggalin tuh yang 13 inch ya. Sekarang yang 13 larinya ke 14 inch, yang 15 inch yang dulu tuh udah mulai ke 16 inch. Ini kayaknya. Ya, start ini ya. Aduh, coba lihat nih. Hmm. Hah? Iya kan? Betul kayak gitu Jan? Betul, betul tarik ini. Iya kan? Ya. Soalnya kemarin punya MacBook Air saya nggak kayak gini tuh. Oh iya kan? Nggak kayak gini. Oh, ini jadi Oh. dusnya jadi kebelah dua begini. Wow. Wow. MacBook Pro guys. MacBook Pro. Cakep ya. Cakep, cakep. Dusnya ini aja udah cakep. Ini singkirin dulu ya. Ini kayaknya nggak ada apa-apanya. Kita musnahkan dong. Oke. MacBook Pro ini kalau dilihat ada speknya nggak Jan? Speknya di belakang tuh. Oke, coba kita lihat bawah. Nah, Nih, memori terpadu 16 giga GB, storage. SSD-nya 512. Ini bisa diupgrade lagi nggak, Jom? Enggak, Nggak bisa. karena MacBook Air yang udah chipsetnya yang udah silikon ini M1, M2, M3 itu udah RAM sama storage itu jadi satu di boardnya. Jadi dia nggak bisa ini di chipnya udah SoC kan, chip system on chip. Jadi dia nggak bisa di-upgrade. Kalau mau beli ya udah nentuin gitu mau RAM yang berapa, storage yang berapa, karena ditambahin nggak bisa. Kalau storage mungkin masih bisa pakai eksternal ya, SSD eksternal, tapi kalau untuk RAM tentuin jangan kayak saya kemarin. Saya pakai yang MacBook Air itu saya beli yang base model yang 8256, Oh, 825. RAM-nya 8, SSD-nya 256. Itu agak-agak mulai mepet nih sekarang nih, apalagi kalau buat ngedit di Lightroom. Lightroom itu Besar ya. salah satu software yang makan RAM, kayak kita pakai Google Chrome itu juga makan RAM. Nah ini Amdan beli yang 16 karena memang saya rekomennya itu jangan yang 8 Jan, Betul. 16 karena nanti kalau kita mau multitasking itu akan lebih enak kalau pakai RAM yang lebih besar. Terus apa lagi Jan? Ini masih M1 ya, tapi punya saya M1 yang biasa, yang benar-benar yang di OG yang pertama kali keluar M1. Kalau ini udah M1 yang Pro. M1 Pro. Jadi M1 itu M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra kalau nggak salah. Tapi bedanya apa sih, Om? Bedanya kalau nggak salah di core-nya, jumlah core-nya, core efisiensi core sama performance core. Kalau nggak salah sih itu. Tapi ini pasti lebih kencang daripada punya saya tuh. Buka Cen. Kok ambil MacBook Boleh, boleh, boleh. buat perbandingan. Ini saya buka ya. Agak-agak gimana gitu nah, buka nah. Bukan. Itu grippil. Aduh, untuk dikletek. Kletek dulu ya. Kletek. Tarik ini ya. Iya dong. Kayaknya Mantap. kalau kita pakai hasil tabungan itu kayak Iya, betul. ya, ya. Ya, karena Kayak beda rasanya. beda, ya. beda rasanya kalau kita udah nabung dulu. Ini Amjan gak sponsorin ya. Ini sudah masih nama yang nabungnya. berdarah-darah. Sekarang dompetnya ini yang berdarah ya. Iya, dompetnya yang berdarah. Aku nggak tahu sih nanti bulan ini mau makan apa. Iya. Oh, aduh. Habis ini Amjan bingung nih. Ini untung masih masih punya rumah gitu kan. Kalau dia udah nggak punya rumah kayak apa guys? Dia mungkin bingung nih mau tinggal di mana nih. Habis Ini jajan diangkat aja. jajan mainan. Iya kayaknya gitu deh. Oh iya benar. Ini agak beda ya, lebih gede daripada punya saya karena MacBook Air itu lebih kecil. Wow. Experience-nya memang ya. Iya beda. Begitu yummy memang. Entar singkirin Kita dulu. singkirkan dulu, kita lihat dulu dalamnya apa aja sih. Oke. Dapat apa tuh Jan? Ini bedanya Om ya. Kalau yang punya di rumah kan yang Yes. RM ya, Ya. M1 juga kan. Betul. Di sini kalau ini sudah pakai MagSafe Om ya. Ya, Ini model lama lagi ya. Kita kembali lagi ya. Ya. Atau gitu ya. Dulu MacBook itu saya pernah pakai MacBook yang lama, MacBook Pro yang mid 2012 itu pakai MagSafe. Tapi itu MagSafe 1. Setelah itu ada MagSafe 2. Terus habis itu MagSafe nggak ada, digantikan Type-C. Type-C betul. Nah, ini eranya yang ini pakai Type-C nih. Nah, ini agak-agak ribet karena kalau seandainya ke sandung bisa ikut terbang ininya. Karena nggak ada magnetnya. Karena nggak ada magnetnya. Kalau ini MagSafe lebih aman. Jadi ke senggol kabelnya langsung lepas gitu. Itu yang bikin sistem MagSafe-nya jadi aman. Namanya MagSafe, magnetic safe, aman gitu. Jadi isinya ini Om ya. Ya, Isinya ini terus nah ini kita nih.
kitab-kitab dan stiker Apa ya? biasanya di situ. Biasanya stiker. Biasanya orang itu stikernya aja. Iya betul. Dia nggak mikirkan itu. Ya, kita butuh stikernya aja. Iya. Nah, ini komputer kita nggak butuh. Kita nggak butuh sebenarnya. Butuh Kita hanya stiker butuh stikernya Iya. aja. Stikernya yang paling penting. Di unboxing saya MacBook Air juga yang penting itu stikernya sebenarnya. Sampai saya sekarang masih simpen. Ini MacBook ini udah saya pakai bolak-balik, stikernya masih saya simpan. Saking sayangnya itu. Nah, betul. Aduh. Aduh. Nah, cuma setahu saya sih biasanya stikernya itu warna grey ya atau silver. Iya ya. Ini warna hitam. Hitam ya. Apa dia? Iya ya. Iya kan? Kalau setahu saya kalau apa tuh Jen? iMac ya, iMac itu kan ngikutin warna iMac-nya kalau nggak salah stikernya. Nah ini kan harusnya ngikutin warna. Oh ini karena space gray kali Jan ya? Iya betul. Saya ambil space Oh gray. space gray mungkin ya. Kan pilihannya dua ya, silver sama space gray. Itu. Yang silver tuh klasik banget. Tapi kalau saya senang space gray juga. Sama. Ya, Lebih garang aja lebih sih. garang ya. Betul. Oke, ini kita singkirkan dulu. Nah, Nah ini ada yang ketok-ketok aja. iklan ya. Ada iklan kayaknya. Nggak ada. Lanjut. Oke, ini Apa, guys? colokannya. Colokannya gede banget Om ya. Nah ini MagSafe-nya. Ini kalau nggak salah 67 watt. Beda kayak punya saya nih. Ini berapa? Ambilin. Saya lihat dulu di sini 67 watt itu Jan. 67 watt ya. Oh, betul 67 watt. Ya 67. Ini kalau punya saya ini MacBook Air. Ini lebih kecil jauh tuh. Perbandingannya jauh betul. Ya, ini 30 watt doang. Nah ini kabelnya. Kalau yang punya saya MacBook Air M1 C ke C. Kalau itu kan Type C ke MagSafe. Ada yang beda nih Om dari kabelnya Om. Oke. Ini Oh ya serat ini, ya? ya ini braided ya. Kabelnya dikepang. Hmm, Jadi bungkusnya dikepang. Nah kalau ini masih model kayak biasa. bedanya apa sih Om? Kalau ini lebih awet sih. Kalau yang ini kan model kayak teman-teman yang udah pakai iPhone lama kan biasanya tahu tuh kabel sininya sering copot putus. Karena di video unboxing saya itu saya pernah ngomong kalau ada bahan yang dikurangin di ini untuk supaya lebih ramah lingkungan. Makanya ini lebih gampang putus. Nah di MacBook sama iPhone baru tuh rata-rata udah kayak gini. iPhone 15 benar. Ya kan? Kayak ini. Udah kayak gini, udah braided. Jadi dia tetap ramah lingkungan, tapi kabelnya lebih awet gitu, nggak gampang putus. Soalnya pengalaman saya pakai MacBook Pro itu udah 2 kali saya beli, tapi karena ini nggak modelnya kalau yang MacBook Pro lama itu si brick sama si kabelnya itu jadi satu ya, bukan main copot begini. Jadi otomatis begitu kabel putus, kalau kita dapat tempat servisan yang bagus bisa ganti kabel, oke, fine. Tapi kalau enggak ya udah ganti semua utuh seininya. Saya pernah beli itu sekitar 1.300.000 gitu. Main Lumayan. MacBook Safe yang MagSafe yang lama itu lumayan. Udah habis ya? Udah habis. Habis, oke. Oke, kita singkirin dulu ya. Singkirin dulu. Sekarang kita utamanya nih Om. Yang utamanya betul. Yang utamanya dulu nih. Singkir juga. Aduh. Tuh taruh sini aja buat alas ya, biar aman. Kita buka ya. Oh boleh dibuka dulu. Ini bonus ya? Bonus ya? Atau belum? Bonus. Oh bonus ya? Iya masih mahal-mahal sudah dikasih bonus gimana sih ya kan? Main lah. Betul, di dalam ada stiker juga. Udah ada. Karena saya juga pakai sleeve gini, sebelum masukin ke dalam tas saya pakai sleeve. Sebelumnya saya di MacBook Pro itu pakai casing gitu yang hard case, itu ternyata malah bikin baret si gitu ya? body. Jadi mendingan pakai sleeve kayak gini, terus dari sleeve masukin di dalam ransel yang padded ya, yang berbusa gitulah. Itu lebih aman. Buktinya nih MacBook Air saya udah berapa tahun nih masih mulus karena saya sebelum masuk ke dalam tas pakai sleeve dulu kayak gini, bukan pakai casing. Karena kalau pakai casing itu ada bagian-bagian nanti ntar yang kena itu bisa baret. Jadi usahakan jangan pakai casing ya. Mendingan gak usah, mendingan pakai sleeve gini lebih aman. Gas. Oke. Banyak. Baik, mantap ya. Nah ini bedanya lagi nih. Di bawahnya terus begini. Nah ini tidak ada, tidak ada bosku. Ya beda. Dia ada tulisannya MacBook Pro. Kalau ini malas bosnya. Warnanya sama ya. Warnanya sama ya, cakep ya. Sama tuh warnanya space gray. Cuma ini bekas sleeve-nya tuh. Kayak bentol-bentol. Cuma dia nggak lecet. Cuma kayak bekas aja. Bekas aja.
Nah, kalau di laptop saya dulu nih ya, angka saya ikut. Nah ini coba nih, ini kita tes satu jari. Tapi biasanya sih, Biasanya? kalau punya aku ya, yang MacBook Air itu tak angkat, karena saking entengnya. Nah, kalau yang pro nih, Nah, ini kita coba aku ini. belum tahu juga Ini nih ya. kita coba ya, kalau nggak percaya nih. Ini ya, tak angkat, karena lagi entengnya. Oh tapi bisa nih. Oh, bisa. Wow, gaya depan kamera dia langsung pinter Ini nih. malah tak ikut ini. Nah, Enggak. ini kan masih baru. Bisa, masih baru. Terus langsung kita setup tuh biasanya tuh. Dibuka, nyala tuh. Oh, gitu ya? Biasanya sih. Ini kok nggak nyala ya? Kalau baterainya ini? Apa putus satu? Tahu bukan? Oh enggak nih. Ini tadi anu kali ya? Kalau punya aku mana tuh nyala kayaknya. Nyala ya? Iya, kayaknya nyala deh. Coba nyalain deh. Dan ini, Jadi gini ya? iya situ. Ditekan aja. Udah, nggak usah. Sekali doang. Apa baterainya nggak ada ya? Apa kita cas dulu? Mungkin baterainya habis kali ya, karena kelamaan. Karena kan ini tahun berapa Jan? 2021. 2021 betul. Ini MacBook-nya udah keluar 2021, tapi Amjan baru beli sekarang ya. Iya, itu akhir 2023. Nah, itu Jan, kalau mau Jan. Boleh. Mungkin ini baterainya habis kali ya. Karena udah 2 tahun di toko nih kayaknya. Ini NOS ini. New old stock. Iya kan? Iya ya? Iya, NOS ini new old stock kayak barang-barang motoran tuh. Biasanya new old stock. Cuma ini ya, sayangnya sekarang tuh ini udah nggak nyala tuh, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh, wih, begitu nyalain laptop, ini ikut nyala tuh, wih, Kebanggaan sendiri ya? iya keren tuh, Iya. nyala tuh. Wah, Sekarang kalau yang nyala-nyala itu ya laptop gaming ya, ROG. ya ROG kayak gitu-gitu yang. Wah, kita ngomong ROG tiba-tiba nanti masuk nih sponsor. Oh iya iya iya, Iya. nggak bisa kayaknya. Kita bukan gamer sebenarnya, nggak nyambung tuh. Oke. Ini perdana nih. Oh iya, dan ini bedanya lagi ya. Ini supaya teman-teman lihat, kita tutup dulu ya biar lebih gampang. Oke. Ini lihat dari atas kali ya, kelihatan Jan. Kelihatan. Nah ini bedanya sama punya saya nih. Yang ini udah pembaruan nih. Karena ternyata kita itu profesional tuh butuh ini, SD card reader, HDMI port, terus ini apa Jan? Itu Ini Type-C ya? Oh, Type-C-nya ada di sebelah sini. Ada juga di sebelah sini. Di sini ada dua Type-C, ini MagSafe-nya dan ini jack 3,5. Profesional tuh butuh itu gitu. Jadi jangan cuma diganti sama USB Type-C aja gitu. Biasanya lampunya nyala tuh. Nyala nggak? Nah. Nyala. Oke. Udah deg-degan. Aduh. Coba nyalain. Buka Jadi lagi. kalau nggak nyala, Siapa ini? bingung. Tapi kan kita rekam nih ya. Iya. Ini kan bukti nih. Nunggu berapa lama biasanya? Harusnya sih langsung ya. Coba Jan. Tes. Oh, oke. Mantap. Hello. Ini langsung kasih lihat mana nih? Layar atas apa gimana? Gimana sebentar, bagusnya? Jan. Sebentar, Jan. Kamu anu aja, aku pindahin yang kamera ke situ. Oke. Biar dia ke sini. Oke, sip, katanya. Masuk Om ya. Mantap. Berarti langkah perdana itu langsung Terus setup. klik ini ya? Ya. Amjad ini kan pakai iPhone juga ya, jadi dia pasti lebih mudah karena pasti sudah biasa dengan namanya iCloud dan sebagainya. Kalau saya kan pas beli MacBook Air itu saya sampai sekarang masih belum pakai iPhone, jadi Tapi bakal pindah sih. English is the main language. Insya Press Allah. the return key. target. Ini kayak baterainya habis. Baterai kamera? Iya. Oh, ini singkat kamu itu ya. Ya. Kita pindahin dulu ganti baterai. English UK? Kalau aku sih biasanya Inggrisnya US sih. Pilihannya UK tadi. Oh UK, barang aja sih nggak apa-apa, sama aja bahasa Inggrisnya. Mau UK mau Inggris Amerika itu
Sama ya. Beda-beda dikit sebenarnya. aja sebenarnya. macOS contains a built-in screen reader called VoiceOver. Ini You kita know how to use VoiceOver. English Om ya. Yeah. Now to turn it on and set up your Mac. If Right. you would like to learn how to use VoiceOver to set up your Mac, press the Escape key. Udah deh. Mana? Oh ini country region ini baru kita pilih Oh, Indonesia. Indonesia, betul. Tadi kan kita pilih ininya, sekarang kita pilih Indonesia. Mana jadi pada bisa klik? Oh, belum aktif ya? There's di si apa namanya? Touchpad. Ya ini belum, karena kan ini kan baru setting awal. Nanti pas setting berikutnya kita bisa setting mau gesturnya, Oke. ininya itu bisa kita atur. Langsung continue. Iya. Masih dia minta klik. Continue aja atau Iya, continue. Not now aja. Jadi kalau untuk orang yang berkebutuhan khusus ya, kayak tunanetra apa segala itu, kalau beli MacBook itu dibantu tuh. Contohnya ini nih. Nih, kita kalau kekurangan vision, kurang ngelihat, kurang apa itu dibantu untuk setting. Nah, ini kita connect ke WiFi sini aja. Oke. Passwordnya senyum dulu. Huruf kecil semua. Yes. Jadi kalau kompre Balikpapan main ke sini, Senyum. kedai saya juga bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol sini. Password WiFi-nya senyum dulu, guys. Berarti kok nggak senyum? Udah dikasih. Harus senyum dulu. Wah, dikasih password. Bisa nggak? Coba deh. Betul nggak, Jan? Senyum dulu. Aku tadi ngetik sambil senyum loh. Oh iya? Iya. Kok nggak mau nih? Ntar, apa aku ganti ya? Aku lupa ya? Oh, enggak tuh. Oh. Enggak tuh. Continue. Feel-nya beda dong ya. Iya, iya. Oh ini, kalau kita kebetulan punya Mac sebelumnya, ini Mhm. kita pakai migration assistant, jadi kita migrasi data dari komputer sebelumnya. Cuma kalau ini pilihannya dari sebelumnya dari Mac atau sebelumnya pakai Windows PC, tapi kan Gini enggak, ya. kita nggak migrasi ya, jadi kita baru ya. Oke, continue aja lihat. Oh, sorry. Back. Baik. Not now aja, not now. Nah, Oke. Nah, masukin Apple ID. Kelihatan nggak sih di sini? Kelihatan ya? iya kan? Kelihatan. Apple Ini ID. sama ya, sama email. Samain sama itu iPhone-mu. Oke. Supaya nanti namanya ekosistem guys. Jadi lebih gimana ya? Sebenarnya saya juga kepingin tuh punya iPhone supaya ekosistemnya pakai MacBook, HP-nya iPhone. Jadi ekosistem. Kalau ada kameranya Apple juga gitu. Waduh. Ya kan? Kalau Apple bikin kamera, beli kamera Apple juga. Nggak pakai Sony, pindah agama gitu. Botak lagi dong. Iya, cuma karena kok nggak sama Amjan. Amjan tuh kok lupa ini nih. New. Minum ya, aus. Dan titik coffee seharusnya sama sih. Oh, Oten Coffee sih. Iya, tahu. Ini kan supplier kopi. Iya. Kenapa kok Oten? Kenapa Jan? Kenapa Oten Coffee? Karena Kamu suka kopinya iya, Oten kah? betul. Hmm. Oh ternyata kamera itu masuk Jan ya. In frame dia. Kenapa Jan? Kenapa nggak mau ini? Ntar dulu. Kayaknya Kadang-kadang suka gitu tuh. Aku juga sering tuh. Sering lupa iCloud. Apple ID suka lupa. Jadi kayak seharusnya sama nih. Nggak ada yang berubah seharusnya sih. Ini kalau kita kayaknya tahu deh. ini udah benot ya? Belum kelihatan sih. Seharusnya benot sih, seharusnya. Continue, klik. Error kan? Coba forgot Apple ID. Amjan lupa ini. Apa? Kalau lupa ya kita cari cari apa ya? Kalau lupa ya mau ngapain? Jangan dong, kalau bisa ini MacBook-nya harus sinkron sama ini kebetulan yang di atas ini pakai iPhone Amjan nih buat kamera ketiga. Kamera pertama itu yang kamera saya Sony A6400,
Itu kamera yang kedua ini. Ini kamera yang di video sebelumnya kita unboxing, itu Sony A6700. Tapi dia sekarang ini lagi pakai lensa 30 Sigma f1.4. Jadi nanti kalau kita angle dari situ, itulah hasilnya A6700 pakai lensa Sigma 30 mili f1.4. Kenapa Jan? Bentar restart ya? Iya. Nah ini bedanya sama punya saya tuh, ini layarnya udah pakai notch gitu, kayak iPhone era sebelum 14 ya. 14 masih pakai notch ya? Oh, masih pakai notch. 14 pakai. Masih pakai notch ya? 14, 13. Ya, 14 ke bawah, 14 sampai 10 iPhone X itu pakai notch semua kan? Betul. Terus 14 Pro udah mulai kesini udah nggak pakai notch, pakai Dynamic Island. Mungkin lama-lama si ini pakai Dynamic Island juga, jangan-jangan. Makin kesini Makin kesini makin habis duit. Lalu saya juga lagi ini lagi nabung juga sih, lagi nabung buat beli iPhone. Saya pilih si iPhone. galak. Buat apa? Nanti akan saya jelasin kalau sudah saya beli iPhone. Nanti kita buatkan videonya. Pasti kenapa saya beli iPhone, kenapa saya pindah dari Android. Karena racun. Iya. Kita ulang ya, ini kita ulang. Nggak tahu Amjan kenapa minta ulang, karena kayak warnanya agak beda ya. Sony A6400 sama Sony A6700 kayaknya skin tone-nya agak beda. Situ kayaknya lebih coklat gitu. Tapi nggak tahu nanti ya, saya ngeliat cuma dari layar kameranya aja. Kalau di situ tuh saya pakai apa namanya? Pakai monitor eksternal. Kebetulan pernah dapat sponsor dari Simbol Memori. Kalau teman-teman mungkin pernah nonton di video saya sebelumnya yang saya pernah dapat field monitor itu, ini lagi dipakai. Baru saya bikinkan sekali videonya unboxing, dan sebenarnya masih saya pakai, cuma saya masih belum berani nge-review karena penggunaannya belum terlalu intens ya. Jadi saya takut salah gitu, jadi saya belum berani buat reviewnya. Oke. Sudah mulai nih guys. Momen-momen menegangkan. Deng 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 deng. Itu apa tadi? Kamu minta apa? SMS masuk sini ternyata harus apa? Ada jaringan. Oh, Tadi kan ada plan tadi. oke. Jadi dia harus confirm dulu ya. Karena di sini mau login di MacBook, mau login ke Apple ID yang di iPhone. Jadi dia ngirim something kayak apa? Two step verification gitu ya. Verifikasi 2 kali gitu ke sini. Nah, ini kebetulan tadi HP-nya dibikin mode airplane, jadi nggak bisa masuk. Itulah. Nah, ini kasih nama nih. Ini new password. Passwordnya New. bukan. Ini password untuk si ini. Kan ini bisa dikunci. Oh, Bukan Apple ID. oh bukan. Bukan password Apple ID. Passwordnya untuk MacBook-nya aja. Udah mesti huruf besar dong. Udah mesti sembarang bebas. Aku pakai huruf kecil, Huruf kecil aja kan. bisa Sama. samain. Kayak itu tadi. Nah, ini tuh kalau kita mesti kayak kasih kayak clue gitu, supaya kita kalau lupa kita ada clue-nya gitu. Oh gitu. Kayak misalnya passwordnya itu nama bapakmu misalnya. Clue-nya Nama hintnya ibu. kayak siapa nama bapakmu gitu. Hmm. Jadi kita tahu jawabannya itu gitu. Misalnya Pak Kirno misalnya. Siapa guru matematikamu di sekolah waktu SD gitu misalnya. Jawabannya passwordnya itu Pak Kirno misalnya, kayak gitu. Nah, hint-nya itu adalah si ini. Kuncinya ya. Nah, itu password di Mac ini juga guna kalau kita lupa Apple ID. Sering banget tuh kalau kan di MacBook itu kita kalau menginstal something itu dari App Store itu nggak bisa langsung install. Tuh. Kita perlu persetujuan dulu. Jadi kita harus masukkan lagi Apple ID supaya si software itu bisa terinstall. Nah, itu sering saya lupa tuh, karena saya ini jarang kan saya install aplikasi baru kan. Saya lupa Apple ID-nya. Jadi password di MacBook-nya itu bisa digunakan untuk ngereset Apple ID. Jadi kalau kita lupa, kita buka si passwordnya MacBook-nya, nanti kita dikasih kesempatan untuk ngerubah lagi si password Apple ID-nya gitu. Nah, ini lagi setting up account.
masih konekin ke iCloud. Berarti dia sinkron ya? Ya, dia mensinkronkan datanya ke awan. Karena itu. Iya, karena ini iCloud. Jadi dia mesti dihubungkan dulu ke awan. Masih di bumi nih dia. Masih di bumi, terbang pelan-pelan sampai ke awan. Nanti sudah di awan, Hujan. yes, turun jadi hujan. Kayaknya internet deh ini guys, agak lambat. Berarti Indah senyum kok. Agak lambat. Agak lambat. Oke. Nah, ini passwordnya iPhone diminta juga di sini ya. Saya nggak tahu ya kalau ini ya, karena saya belum pernah pakai iPhone, jadi saya nggak tahu kalau passwordnya iPhone diminta juga kayak gitu. Ini password HP-nya. Ya, karena dia akan connect nih. Nah, Find My. Oke. Ya, langsung aja. Ya. Sudah Jan? Sudah. Tinggal nunggu. Ya, udah. Oh, Nah, ini baru. Ini saatnya memasukkan Touch ID. Ini biasanya jempol. kalau ini sama ya. Sama ya? Jadi untuk loginnya itu pakai Touch ID ya. Bukan pakai anu kan? Bukan pakai apa? Face. Bukan pakai Face ID kan? Perintahnya Touch ID. Touch ID lain sama nih. Cuma kalau di sini kan bentuknya kayak tombol ya. Nah, kan terbuka. WA. Kalau di sini dia kayak tombol tapi ada kayak bulutan di tengahnya. Nah, ini Amjan lagi mau kalau aku sih pakai telunjuk ya, karena kayak lebih enak kalau jempol tuh. Susah ya? Tapi sembarang kamu sih, Jan. Boleh sih, telunjuk boleh kan? Boleh. Jadi tengah aja. Boleh, jadi tengah boleh. Telunjuk boleh. Ini sama kayak setting untuk anu ya, HP baru juga Iya, gitu. sama. Pasti buat unlocking kan untuk membuka kunci. Nah, ini jarinya Amjan lagi direkam. Untuk Nggak bisa sudah orang lain ini om. Nggak bisa, nanti kita coba pakai jari saya. Kalau saya bisa berarti saya adalah Amjan sebenarnya. Nah. Oh iya benar nih. Ini ada notes-nya. Oh nih. iya. Ada notes-nya. Kata nggak? Kelihatan. Oke. Oke. Nah bener baterainya habis banget tadi, makanya tadi nggak mau nyala ya. Iya nih bener nih, ini ada notes nih. Dia ngumpet tuh, dia keluar situ dia. Dia kayak kursor itu kayak di baliknya itu. Betul betul. Dan ini MacBook-nya udah nggak pakai touch bar ya? Oh. Kalau Touch yang bar ya dia? Apa sih? iya touch bar namanya. Touch bar ya, touch bar. Yang di sini touch bar. Ya itu yang M1, M tuh udah pakai itu. Ada MacBook Air, MacBook Pro, M2 Pro. M2 yang biasa itu kayak punya kakak, tapi dia masih 13 inch, itu masih pakai touch bar. Nah ini udah nggak pakai touch bar udah dibuang, sudah dipensiunkan, sudah nggak pakai, karena ternyata banyak yang nggak suka touch bar itu, nggak tahu kenapa. Jadi manfaatnya ada, tinggal skip. Iya, skip iklan, skip, iya, tapi kayaknya cuma itu aja, fungsinya cuma untuk skip iklan di YouTube. Itu merugikan buat kita yang bikin konten itu. Karena kita, Jadi tolonglah ditonton Tonton iklannya iklannya, sampai habis. ya betul. Ada lagi Jan, ini sudah unboxing, udah HP nyala. Mungkin nanti tinggal diinstal beberapa aplikasi Betul. ya yang dibutuhkan untuk Amjan. Kayak yang pasti untuk foto video itu, kalau foto pasti Lightroom. Photoshop, Lightroom. Terus kalau video terserah Amjan nanti nih mau pakai Adobe Premiere kah, Final Cut Pro kah, atau pakai apa tuh DaVinci Resolve. Saya kemarin sempat nyobain DaVinci Resolve yang free itu udah lumayan sih. Cuma karena kebiasaan pakai Final Cut butuh pembiasaan. Cuma kalau update kan karena bener-bener masih belum ya, sebelum ini ngedit pakai HP kan Jan? Pakai HP. Nah kalau pakai HP kan pasti experience-nya beda dengan pakai laptop. Jadi kalau Amjan mau bener-bener mulai dari nol, mau belajar dari nol, lebih enak sih bener-bener belajar software yang proper gitu, yang ya pilihannya tadi itu ya Adobe Premiere, Final Cut atau DaVinci. Tapi kalau tahu aku sih ya, yang jadi standar industri itu sekarang sih DaVinci. Final Cut itu udah mulai ditinggal sebenarnya karena
udah nggak seprofesional kayak dulu gitu. Yang kedua itu masih Adobe Premiere. Tapi kalau DaVinci itu udah sangat-sangat dipakai apalagi untuk industri yang colors ya, untuk color grading itu pakainya DaVinci. Ada lagi Jan, mungkin yang mau disampaikan mengenai MacBook Pro-nya ini yang masih Ini kita harus pelajari dulu sih, Om. ya tuh. Tapi kamu sebenarnya pernah pakai ekosistem macOS nggak? macOS? Kalau untuk pribadi belum, Belum ya? belum. Tapi kalau untuk gunakan punya teman biasanya. Oh gitu ya. Udah biasa ya. Sudah biasa. Udah Cuma terpakai. dalamnya kita belum tahu. Ya betul. Nah memang kalau baru biasa pindah dari Windows ke macOS itu mungkin agak awal tuh mana nih? Benar. Untuk ngopi aja tuh pasti mencetak Ctrl C. Padahal di macOS itu bukan pakai kontrol lagi, tapi pakai command. Jadi ada tombol-tombol yang harus pembiasaan lagi. Nah, di sini kontrol fungsinya lain lagi. Command itu kayak di Windows dipakainya kontrol, tapi kalau di macOS sebenarnya pakai command. Oke, itu apalagi Jan? Mungkin itu aja sih, Om. Itu aja kali ya. Mungkin itu aja video kita kali ini. Ini video unboxing aja, jadi kita belum bisa banyak bahas mengenai ini. Ini sebenarnya ya eranya sekarang udah era M3 ya. Ya, M3 benar. M3, tapi ini nggak ketinggalan. Saya pribadi kalau punya uang berapa nih Chan punya? Ini 25. Nah, 25 juta. 25 juta mungkin kalau di MacBook yang pakai M3 mungkin nggak dapat apa-apa gitu. Tapi di sini itu udah dapat RAM yang 16 GB. Internalnya 512 ya, setengah tera. Jadi kalau butuh tambahan storage tinggal beli SSD atau hard disk eksternal udah cukup, ini udah fine. Ini 512 ini untuk sistem sama untuk project-project aja yang lagi ongoing, lagi yang dikerjain. Begitu udah selesai ke projectnya mungkin dipindahin ke SSD atau hard disk, udah aman banget. Jadi ini M1 Pro. Tapi saya masih pegang ini. Karena saya sendiri pakai M1, masih pakai M1 MacBook Air pula, bukan yang Pro. Ini buat ngedit masih bisa. Buat edit ya mungkin nggak sekencang yang M2 M3 ya, tapi ini tetap kencang. Saya tetap masih milih ini ketimbang laptop Windows. Kebanyakan yang saya tahu ya. Karena saya nggak banyak ngikutin laptop Windows, tapi laptop Windows juga pasti ada yang lebih banyak kencangnya. Cuma pasti dia butuh daya yang lebih ketimbang ini. Ini sudah kencang tapi daya ganas sih kalau yang ini. Jadi ini cuma pengalaman unboxing. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.